Seoul, Korea Selatan. Satu rekaman pendek cukup untuk menjatuhkan seorang calon presiden. Satu donatur memilih mati karena satu bisikan akhirnya didengar. Hujan turun tanpa suara ketika rekaman itu diputar untuk pertama kalinya. Bukan di televisi, bukan di ruang sidang, melainkan di sebuah apartemen sempit yang menghadap Sungai Han, tempat di mana kebenaran selalu datang terlambat. Park Seo-yeon berdiri di balik tirai tipis. Lampu kota bergetar oleh air hujan seperti sesuatu yang mencoba tetap terlihat stabil. Di tangannya ponsel bergetar sekali, lalu diam. Sejak detik itu, ia tahu tidak ada satupun yang akan selamat sepenuhnya. Rekaman suara berdurasi 7 menit itu bocor pada pukul 2.13 dini hari. Isinya sederhana, terlalu sederhana untuk menghancurkan sebuah negara. Suara seorang pria tua, tenang, berwibawa, menyebut angka, jumlah dana, tanggal, nama perusahaan cangkang. Lalu, satu kalimat terakhir diucapkan tanpa ragu. Pastikan kebijakan energi lolos. Rakyat tidak perlu tahu dari mana uang ini datang. Pemilik suara itu adalah Kang Dae-ho, donatur terbesar kampanye presiden, filantropis nasional, nama yang selama ini diasosiasikan dengan rumah sakit dan beasiswa. Dan suara perempuan yang menjawabnya, dingin, terkontrol, adalah milik Lee Min-jae, calon presiden terkuat negeri itu. Hujan terus turun, seolah Seoul sedang menahan napas. Park Seo-yeon tidak pernah bermimpi untuk politik. Ia dibesarkan di kota pesisir kecil. Ayahnya guru sejarah, pria yang percaya bahwa negara dibangun dari kejujuran, bukan kemenangan. Ayahnya meninggal sebelum sempat melihat Seo-yeon lulus kuliah. Dari kematian itu, Seo-yeon belajar satu hal sederhana. Kebenaran tidak menyelamatkan siapapun, tetapi kebohongan selalu menagih harga. Ia menjadi jurnalis bukan karena idealisme, melainkan karena ketakutan. Takut suatu hari ia akan diam seperti kebanyakan orang. Ketika ia direkrut sebagai penulis pidato lepas untuk tim kampanye Lee Min-jae, ia menerima tanpa banyak pertanyaan. Alasannya sederhana. Ia ingin melihat kekuasaan dari jarak dekat, dan kekuasaan melihatnya kembali. Seo-yeon cepat belajar. Ia tidak bertanya terlalu banyak. Ia mendengar lebih banyak daripada berbicara. Ia tahu siapa yang harus disapa di koridor hotel dan siapa yang harus dilewati tanpa kontak mata. Ia tahu Kang Dae-ho selalu datang sendiri, tanpa pengawal, dan selalu meminta teh hangat, bahkan di musim panas. Donatur itu sering datang lebih pagi dari yang lain, duduk sendirian di ruang rapat kosong, tidak menyalakan lampu. Suatu malam, hujan, di ruang VIP hotel yang terlalu sunyi, Kang berbicara seolah Seo-yeon hanyalah bayangan. Negara ini mahal, katanya, dan saya membayarnya. Seo-yeon tidak menjawab, namun jarinya bergerak, rekam di ponselnya menyala. Ia tidak tahu mengapa, mungkin naluri, mungkin rasa takut yang diwariskan ayahnya. Kebocoran itu tidak datang dari media besar, datangnya dari akun anonim, tanpa komentar, tanpa narasi, hanya rekaman dan bunyi hujan. Dalam 24 jam, pasar bergejolak, sponsor menarik diri, demonstrasi pecah di 3 kota. Lee Min-jae menyangkal dengan wajah tenang. Kang Dae-ho menghilang. 2 hari kemudian, Kang ditemukan tewas di rumahnya. Bunuh diri, kata polisi. Di meja kerjanya ada surat singkat, tidak menyebut nama siapapun. Jam tangannya tergeletak rapi di samping kertas. Tidak rusak, tidak tertinggal, seperti sengaja dilepaskan. Seo-yeon melihat foto surat itu dari bocoran internal. Ia mengenali gaya bahasanya. Ia tahu Kang memilih mati sebelum bersaksi, dan Lee Min-jae
Ia tersenyum di depan kamera untuk terakhir kalinya. Pemilu tetap berjalan. Lining J kalah telak, bukan tipis, bukan dramatis. Rakyat tidak menginginkan penjelasan, mereka menginginkan jarak. Sebulan kemudian, jaksa mengumumkan penyelidikan resmi. 6 bulan kemudian, Lining J ditangkap atas tuduhan pendanaan ilegal, manipulasi kebijakan, dan persekongkolan sistematis. Seoyeon menonton penangkapan itu dari sebuah kafe kecil. Hujan turun lagi. Ia tidak merasa menang, karena kebenaran yang tidak pernah diucapkan publik adalah ini. Rekaman itu tidak akan bocor tanpa tangannya. Ia tidak mempublikasikannya sendiri. Ia hanya mengirimkannya ke satu orang, seorang jurnalis tua yang ia percaya tahu kapan harus melepasnya. Ia tidak berteriak, ia berbisik. Ketika jaksa memanggilnya sebagai saksi, Seoyeon menjawab semua pertanyaan dengan jujur, kecuali satu. Apakah Anda berniat menjatuhkan kandidat tersebut? Seoyeon berhenti sejenak. Tidak, katanya. Dan itu tidak sepenuhnya bohong. Ia hanya ingin kebenaran bergerak. Bahwa kebenaran itu membunuh satu orang, menghancurkan satu karir politik, dan mengguncang negara. Itu konsekuensi, bukan niat. Setidaknya begitu ia meyakinkan dirinya sendiri. Hujan berhenti pada hari vonis diumumkan. Langit Seoul cerah dengan cara yang tidak nyaman. Seoyeon berjalan menyusuri sungai Han. Tidak ada kamera, tidak ada sorak, tidak ada pesan di ponselnya. Ia berhenti sejenak, mendengarkan air yang mengalir. Untuk pertama kalinya ia bertanya dalam hati, apakah kebenaran selalu datang untuk menyelamatkan, atau hanya untuk memilih korban berikutnya? Kebenaran tidak datang dengan suara keras. Ia datang seperti hujan, pelan, dingin, dan meresap kemana-mana. Dan ketika akhirnya berhenti, selalu ada sesuatu yang sudah mati. Dalam dunia kekuasaan, yang paling berbahaya bukan kebohongan, melainkan bisikan yang akhirnya didengar semua orang.